warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nisa Nasfia, peserta Latsar Pusat Banglan KDOD Angkatan 27 tahun 2022. Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman merupakan salah satu pendidikan tinggi farmasi yang terdapat di Ibu Kota Kalimantan Timur, yakni Kota Samarinda. Pendirian jurusan farmasi di Universitas Mula Warman pertama kali dicetuskan oleh Profesor Dr. Haji Laode Rijai, yang dulunya merupakan tenaga pendidik program studi kimia pendidik pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Mula Warman. Saat ini, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman mempunyai 4 program studi, yakni program studi S1 Farmasi, yang kedua program studi D3 Farmasi, yang ketiga program studi profesi apoteker, dan yang terbaru program studi S1 Farmasi Klinis. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis permasalahan-permasalahan yang dirasakan saat melakukan praktek Tridharma perguruan tinggi di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dari tahun 2016 hingga saat ini, isu yang ditetapkan untuk diselesaikan dalam kegiatan habituasi adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian herbal Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Isu terkait belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian tentang herbal oleh Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman akan diselesaikan dalam bentuk kegiatan aktualisasi berupa pembuatan buku kitab herbal Bumi Borneo sebagai bentuk pemanfaatan hasil penelitian herbal Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, sehingga dengan dihasilkannya buku ini, saya dan tim pengajar dapat melakukan kegiatan berkesinambungan, yaitu melaksanakan tugas pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menghasilkan produk berbentuk buku yang berguna untuk masyarakat. Adapun 4 macam kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu yang telah dipilih tadi, antara lain pembuatan peta potensi penelitian herbal Fakultas Farmasi Unmul, pembuatan dan penyusunan buku kitab herbal Bumi Borneo, yang ketiga pembuatan infografis terkait pemanfaatan herbal hasil penelitian dari Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman yang akan disebarluaskan ke masyarakat. Yang keempat, pembuatan video terkait pemanfaatan herbal hasil penelitian dari Fakultas Farmasi Unmul yang akan disebarluaskan ke masyarakat. 4 kegiatan ini akan dilaksanakan pada proses habituasi di unit kerja Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menampilkan video laporan kegiatan aktualisasi saya selama berada di unit kerja Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Selamat menyaksikan. Adapun kegiatan pertama adalah kegiatan pertama ini diawali dengan proses pengumpulan hasil-hasil penelitian Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, di mana data hasil penelitian mahasiswa ini dapat dilihat pada website Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Kemudian data ini juga diambil dari data tugas akhir yang dimiliki oleh program studi Sarjana Farmasi yang berasal dari SIA, yaitu Sistem Informasi Akademik. Tahapan selanjutnya adalah identifikasi dan pengelompokan hasil penelitian terkait obat herbal yang berpotensi untuk dikembangkan. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan nama tanaman dan jenis pengujian yang pernah dilakukan terhadap tanaman tersebut. Setelah itu dilakukan pembuatan infografis, yakni peta potensi penelitian herbal Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dengan mengacu pada hasil diskusi dan bimbingan dengan mentor. Hasil-hasil penelitian herbal dari Fakultas Farmasi Unmul ini nantinya juga akan menjadi salah satu bahan dalam pembuatan buku kitab herbal Bumi Borneo. Penyebar luasan peta potensi penelitian herbal dan pengembangannya melakukan koordinasi dengan tim pengelola website Fakultas Farmasi Unmul, yang kemudian peta potensi penelitian herbal dan pengembangannya diletakkan pada bagian tren penelitian dari website Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman karena merupakan gambaran tren tumbuhan obat yang digunakan sebagai sampel penelitian dan penelitian herbal yang pernah dilakukan di Fakultas Farmasi Unmul dari tahun ke tahun. Harapan dari pembuatan peta potensi penelitian herbal Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dan penyebarluasan informasinya adalah dapat menjadi acuan bagi mahasiswa tugas akhir maupun dosen pengajar Fakultas Farmasi dalam melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap suatu tumbuhan obat dan metode penelitian apa saja yang pernah dilakukan pada tumbuhan-tumbuhan obat tersebut. Kegiatan kedua dari aktualisasi ini adalah kegiatan kedua ini diawali dengan pengumpulan data dosen farmasi yang berpotensi untuk melakukan kolaborasi sebagai tim penulis buku. Data dosen farmasi ini dilihat dari bidang keilmuan dosen yang bersangkutan, di mana bidang keilmuan tersebut memiliki keterkaitan dengan tema buku yang akan dibuat.
Setelah pengumpulan data dosen, dilakukan pembuatan tim penulis buku dengan berkonsultasi dengan mentor. Berikut adalah data dosen yang terpilih bergabung di dalam tim penulis buku. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah menghubungi rekanan dosen yang bergabung dalam tim penulis buku untuk mengkonfirmasi kesediaan mereka bergabung ke dalam tim. Selanjutnya dilakukan rapat bersama dengan tim penulis buku. Berikut adalah hal-hal yang menjadi pembahasan di dalam rapat tim penulis buku. Selanjutnya dilakukan kegiatan studi literatur dan penyusunan buku. Setelah semua data berhasil terkumpul, dicek kembali kesesuaian format dengan format buku yang telah ditentukan, dan juga diperiksa terkait kesalahan penulisan di dalam buku. Tahapan selanjutnya adalah diskusi untuk pemilihan penerbit yang diinginkan dengan berbagai pertimbangan, yaitu biaya, lama penerbitan, kualitas penerbitan, dan respon operator kontak person dari pihak penerbit. Berikut adalah data penerbit yang berhasil dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan proses pemilihan penerbit, kemudian dilakukan pengiriman draft akhir buku yang telah disempurnakan kepada tim penerbit. Setelah proses pengiriman selesai, dilakukan pelaporan kepada tim penulis buku melalui grup WhatsApp mengenai pembayaran uang muka yang telah dilakukan dan telah diterima oleh pihak penerbit, lalu proses penerbitan yang telah dimulai. Tahapan akhir dari kegiatan ini adalah terus dilakukan koordinasi dengan pihak penerbit hingga buku yang telah disusun dan dikirimkan kepada penerbit terbit menjadi beberapa buku cetak dan buku elektronik yang siap untuk disebarluaskan. Kegiatan ketiga dari aktualisasi ini adalah tahapan awal kegiatan ini adalah melakukan studi literatur terkait beberapa jenis tumbuhan obat yang akan menjadi bahan bahasan di dalam buku Kitab Herbal Bumi Borneo untuk dijadikan tema bahasan di dalam infografis. Tumbuhan yang dipilih adalah tumbuhan kersen dan belimbing ulu. Setelah proses studi literatur selesai, selanjutnya dilakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor. Hal yang didiskusikan adalah konten dan desain dari infografis yang akan dibuat. Selanjutnya dilakukan pembuatan infografis tentang pemanfaatan herbal sebagai obat berdasarkan hasil diskusi dengan mentor. Infografis berisi tentang penjelasan singkat tentang tumbuhan, kandungan kimia tumbuhan, khasiat tumbuhan, hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan baik oleh Fakultas Farmasi Unmul maupun oleh perguruan tinggi lain di Indonesia. Selanjutnya dilakukan proses pencetakan brosur, lalu dibagikan kepada masyarakat. Sementara itu, untuk e-brosur yang dibuat disebarluaskan melalui website dan media sosial Instagram milik Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan tim pengelola website dan media sosial tersebut. Selain melalui website Fakultas Farmasi Unmul, e-brosur juga disebarluaskan melalui kelompok-kelompok masyarakat dan ikatan alumni Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Penyebar luasan brosur ini dilakukan dengan berkolaborasi dengan salah satu anggota Ikatan Alumni Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman atau IKAFUM yang mempunyai toko obat herbal. Alumni tersebut adalah Bapak Fauzi yang juga merupakan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi di bidang obat-obatan. Pak Fauzi bersedia berkolaborasi untuk menyebarluaskan brosur pemanfaatan herbal kersen dan belimbing wuluh ini ke masyarakat yang mengunjungi toko beliau. Dari kegiatan ketiga ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat akan cara penggunaan obat herbal serta dapat lebih memperkenalkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Kegiatan keempat dari aktualisasi ini adalah kegiatan ini diawali dengan pembuatan skenario dan konsep video pemanfaatan herbal. Video pemanfaatan herbal ini berisi tentang penjelasan suatu tumbuhan dan langkah-langkah pembuatan racikan herbal atau teh herbal dari tumbuhan tersebut yang dapat bermanfaat sebagai obat. Selanjutnya dilakukan konsultasi dengan mentor terkait skenario dan konsep video yang telah dibuat. Adapun tumbuhan yang akan dibahas pada video pemanfaatan herbal ini adalah terdiri atas 3 jenis tumbuhan, yaitu bawang dayak, nanas, dan kemangi. Setelah itu, dilakukan persiapan alat dan bahan untuk pembuatan video pemanfaatan herbal sesuai konsep hasil diskusi bersama dengan mentor. Video dibuat dengan teknik penggabungan video-video singkat menjadi serangkaian video dengan durasi yang cukup lama.
Setelah proses syuting selesai, dilakukan proses penggabungan video dan editing video menggunakan aplikasi VN. Selanjutnya, dilakukan konsultasi video yang telah selesai dibuat kepada mentor melalui aplikasi WhatsApp. Hasil konsultasi menunjukkan bahwa video sudah baik dan siap untuk ditayangkan. Setelah itu, dilakukan pengiriman video ke media online milik pribadi yaitu YouTube dan Instagram. Video disebarluaskan dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Pelaksanaan kegiatan keempat ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat akan cara penggunaan obat herbal, khususnya bawang dayak, buah nanas, dan kemangi, serta dapat lebih memperkenalkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Demikianlah video laporan kegiatan aktualisasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman dan Puslat Banglan KDOD Kota Samarinda. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam